Boleh tahu Bapak Aloh, selain Bapak, ada beberapa nama yang diusung dari IKML. Ada dua, ada Pak Anton Ali juga satu. Pak Anton Ali juga. Jadi hanya dua itu yang diputuskan dalam 7 kali pertemuan itu. Nama Bapak Hermaman tidak disebut? Tidak disebut di situ. Catatan yang paling penting, kita harus menyadari diri bahwa kita adalah, misalnya, kita adalah wakil wali kota Kupang, bukan wali kota Kupang. Jangan sampai mau melebihi wali kota lagi, itu yang bisa repot. Iya. Kadang-kadang konflik di situ ya. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Pore di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Ya, pemilu kada wali kota Kupang masih di tahun 2024 baru berlangsung. Tetapi saat ini para pasangan-pasangan potensial atau calon-calon potensial sudah mulai bergerilya mencari sosok-sosok calon potensial juga yang bisa mendampingi mereka bekerja sama dalam menuju pada Pilkada Kota Kupang, dan jika terpilih tentunya punya proyeksi yang besar untuk membangun Kota Kupang ini. Dan saat ini salah satu diantaranya yaitu Bapak Sukardan Aloysius SHM Hum menjadi salah satu calon potensial yang saat ini seperti yang kita ikuti bahwa sudah menerima pinangan dari bakal calon wali kota Kupang Bapak Yonas Salean, dan tentunya beliau sudah bersama-sama dengan saya. Selamat siang Bapak Aloh. Selamat siang James. Apa kabar nih Bapak? Kabar baik. Ya, seperti yang kita ikuti Bapak, pada akhirnya bakal calon wali kota Kupang Bapak Yonas Salean memilih Bapak Aloh dari sekian banyak calon-calon potensial untuk mendampingi beliau sebagai calon wakil wali kota Kupang ke depan. Nah, apa sih yang menjadi pertimbangan sehingga pada akhirnya Bapak mau menerima pinangan tersebut? Begini, mungkin sebelum saya menjelaskan tentang itu, mengapa saya menjadi calon wakil wali kota, wali kota Kupang. Ya. Untuk saya pribadi, dalam kesempatan ini sebenarnya ada dua lembaga yang secara khusus menangani perjalanan karir saya di bidang ini, katakanlah begitu ya. Yang satu adalah lembaga resmi Golkar. Saya pada kesempatan yang pertama berterima kasih kepada Partai Golkar yang memberikan kepercayaan kepada saya sebagai salah satu calon wakil wali kota Kupang yang disurvei. Ya. Dari kurang lebih ada 45 orang calon wakil wali kota Kupang yang disurvei oleh Golkar. Salah satunya saya. Saya ikuti dari pertama sesuai dengan kebijakan organisasi, saya ikuti terus sampai dengan di titik terakhir. Itu satu-satunya calon yang masih disurvei dan yang memenuhi syarat dari Partai Golkar itu adalah saya. Nah, bersama dengan itu di internal keluarga Manggarai, di lingkungan Manggarai itu ada semacam prinsip ya. Jadi ikatan keluarga Manggarai atau ikatan etnis apapun itu diharapkan tidak lagi hanya mengurus kepentingan internal keluarga, tapi harus bisa berbuat lebih banyak di lingkungan tempat tinggal. Katakanlah dalam hal ini adalah di Kota Kupang. Ya, oleh karena itu satu-satunya jalan, salah satu jalan ya, untuk kita bisa berbuat lebih banyak untuk kepentingan banyak orang adalah melalui bidang politik. Berangkat dari kesadaran itu, di dalam organisasi Ikatan Keluarga Manggarai Raya yang sering disingkat dengan IKMR, itu ada salah satu bidang yang namanya bidang politik, yang secara khusus menangani kepentingan-kepentingan atau hal-hal yang berkaitan dengan bidang politik. Ya. Khusus menjelang 2024, itu ketua bidang politiknya, kemudian saya sendiri juga adalah termasuk tokoh-tokoh yang potensial untuk diusung dari
lingkup keluarga Manggarai Raya, sehingga kami secara pribadi untuk menghindari konflik kepentingan tidak berinisiatif untuk membuat pertemuan-pertemuan dalam rangka menjelang 2024. Tetapi para senior keluarga Manggarai Raya IKMR yang ada sebagian besarnya adalah posisi sebagai penasehat Ikatan Keluarga Manggarai Raya, mencoba untuk menginisiatif membuat pertemuan. Di antaranya itu adalah yang dimotori oleh Pak Frans Tulung, kemudian ada Pak Pius Rengka di dalam, ada Pak Frans Kape, kemudian ada Pak Servas Lawang, dan beberapa tokoh lagi yang menginisiatif pertemuan-pertemuan lingkup keluarga Manggarai Raya itu selama 7 kali pertemuan. Ya. Saya ikuti di pertemuan yang keempat. Pertemuan keempat, dan di pertemuan keempat itu kita mencoba untuk mencari jalan tengah antara inisiatif yang dilakukan oleh para senior ini dengan organisasi IKMR. Dan saat itu kita memutuskan bahwa silakan IKMR memberikan mandat kepada para senior ini untuk terus melakukan pertemuan-pertemuan konsolidasi dan sekaligus menjaring tokoh Manggarai yang dipersiapkan menuju 2024. Pertemuan keempat, pertemuan kelima, pertemuan keenam, sampai dengan pertemuan yang terakhir kita mengundang beberapa di lingkup kita itu ada namanya Ketua Panga, ya. Ketua Panga. Ketua Panga itu ya secara sederhana kita mengatakan itu adalah ketua ikatan kecamatan dari 3 Manggarai. Karena mereka yang punya hak suara tertinggi. Ya. Benar. Mereka yang memilih pengurus, mereka juga yang mengevaluasi pengurus. Jadi di pertemuan puncak itu, pertemuan terakhir, seluruh ketua Panga itu diundang, walaupun tidak semua hadir. Lalu diputuskan dari lingkup keluarga Manggarai diutus siapa yang maju di 2024. Ya. Lalu akhirnya keluar keputusan saya sebagai salah satu calon untuk yang diusung dari lingkup keluarga untuk maju di 2024. Kira-kira perjalanannya seperti itu. Perjalanan seperti itu. Ya. Boleh tahu Bapak Along, selain Bapak ada beberapa nama yang diusung dari IKML. Ada 2, ada Pak Anton Ali juga satu. Pak Anton Ali juga. Jadi hanya 2 itu yang diputuskan dalam 7 kali pertemuan itu. Nama Bapak Hermaman tidak disebut? Tidak disebut di situ. Di dalam pertemuan itu. Pertemuan itu. Ya. Terus Bapak, dalam survei yang dilakukan oleh Partai Golkar sendiri itu kan tadi Bapak sebut bahwa ada kurang lebih 4-5 orang ya yang disurvei. Pada akhirnya Bapak yang terpilih ini karena hasil survei Bapak yang terbesar dari polling survei itu. Saya tidak tahu hasil persisnya, tetapi yang mengikuti secara konsisten tahapan-tahapan survei itu saya. Sampai dengan yang terakhir, saya sendiri yang ada di situ. Pada akhirnya kan Pak Yonas meminang Bapak ya untuk mendampingi dia nanti pada pemilu Pilkada 2024. Ada pertimbangan apa yang pada akhirnya Bapak mau untuk menerima itu? Mungkin yang pertama begini, belum sampai pada peminangan. Oh belum? Baru mengeluarkan pernyataan-pernyataan dan kami dua sempat ngobrol informal dan justru pertemuannya di pertemuan keluarga orang Manggarai yang secara kebetulan kami dua bertemu ya. Bertemu dengan Pak Yonas? Bertemu dengan Pak Yonas di salah satu acara keluarga orang Manggarai. Kita bertemu di situ. Saya juga datang memang untuk urusan kumpul keluarga, beliau juga datang untuk urusan itu, tetapi hadir di situ ada tokoh-tokoh senior orang Manggarai. Salah satunya adalah Dr. Hussein. Dr. Hussein. Ya, Dr. Hussein. Kami ngobrol, duduk bersama di situ. Tiba-tiba Dr. Hussein mengajak semua keluarga Manggarai yang ada saat itu, tokoh-tokoh Manggarai yang ada di seputaran di acara keluarga itu. Untuk 2024 kita dukung Pak Yonas dengan Pak Alok. Nah sudah seperti itu. Reaksi Pak Yonas pada saat itu? Oke saja, saya juga fine saja ya. Saya juga oke saja ya. Beliau senyum, saya juga senyum ya sudah. Sampai seperti itu. Kemudian terakhir ini dalam rangka HUT Golkar kemarin,
Ya. Itu kan ada kewajiban-kewajiban internal Ya. keluarga besar Golkar, termasuk yang calon. Ya. Antara lain itu adalah menghadirkan sejumlah orang untuk ikut di dalam jalan santainya Golkar di HUT yang ke-58. Jadi saya diundang untuk pertemuan itu, saya kaget juga ternyata bukan hanya Pak Yonas saja yang ada di situ, tapi seluruh pengurus Golkar di Kota Kupang, termasuk caleg-caleg Golkar yang ada di Kota Kupang. Saya hadir, kemudian terakhir saya diperkenalkan di situ ya, saya juga memperkenalkan diri. Baru sejauh itu ya, baru sejauh itu. Sedangkan ya informasi informalnya adalah pinangan resminya juga nanti ada di gitu. Desember. Di Desember. Ya, berarti di Desember ya. Tahun ini ya? Tahun ini. Ya, kalau sudah pinangan resmi berarti kita harus hadirkan semua toko-toko Manggarai dan juga toko-toko lain yang, karena kita tidak bisa menutup diri di sini ya. Hanya dari keluarga Manggarai, tapi kita berusaha untuk mengundang semua tokoh-tokoh dari etnis lain untuk kita sama-sama mendengar dan mempertimbangkan dan menerima pinangan dari Pak Yonas. Nah, Bapak Alo ini kan seorang akademisi yang masih aktif sampai sekarang. Yeah. Nah, pertimbangan apa akhirnya Bapak mulai melirik politik sebagai tempat untuk mungkin berkarya selanjutnya? Oke, begini, saya ini di usia saya ini lebih banyak di Kupang. Saya di sini sejak 79, sejak tahun 79 ya. Jadi sekitar 43 tahun saya di sini ya. Saya menjadi seperti sekarang ini karena Kota Kupang ini. Iya. Saya kira di ujung-ujung karir saya ada semacam refleksi untuk kehidupan pribadi saya. Mengapa tidak saya bisa berbuat lebih banyak untuk Kota Kupang? Kupang sudah banyak memberikan segala sesuatu buat saya sampai dengan titik ini. Maka ya konsekuensinya juga ada kesadaran buat saya. Kalau bisa saya ada jalan bisa berbuat lebih banyak untuk Kota Kupang. Kenapa tidak, Bapak? Kenapa tidak ya? Kalau Tuhan menghendaki, rakyat Kota Kupang memilih ya, kita berusaha bekerja sama untuk membuat sesuatu untuk Kota Kupang ini menjadi lebih baik. Ya. Pak Alo, di saat Bapak memutuskan juga mulai terjun ke dunia politik, yang nanti akan resminya mungkin nanti di Desember. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa dari keluarga besar Manggarai Raya ada di Kota Kupang itu kan ada sosok Pak Herman Man juga yang beberapa waktu lalu kami coba wawancara. Beliau juga menyatakan diri juga siap maju, bahkan maju sebagai seorang calon wali Kota Kupang. Karena tidak bisa lagi menjadi seorang calon wakil wali Kota Kupang karena sudah 2 kali. Nah, kira-kira dukungan IKMR ya, Ikatan Keluarga Manggarai Raya ke Bapak ini seberapa besar, sehingga berkaitan juga dengan seberapa besar keyakinan Bapak juga untuk majuin? Ya, tadi di awal saya sudah katakan bahwa saya bukan muncul dengan sendirinya, tapi melalui proses di dalam internal IKMR. Ya. Sehingga ada harapan besar buat saya bahwa dukungan juga cukup besar buat saya dalam berada di sana. Saya kira itu. Ya. Berarti istilahnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan bahwa suara Manggarai akan terpecah atau apa ketika misalnya kalau pada akhirnya Pak Herman Man juga maju kan begitu, dapat pintu gitu. Saya kira tidak usah dikhawatirkan dan juga harus berangkat dari kesal. Kita warga Kota Kupang bukan hanya orang Manggarai saja. Di samping dukungan keluarga besar Manggarai, kita juga berusaha untuk mendapat dukungan simpati dari keluarga-keluarga besar yang lain. Ya, Pak Alo. Kalau Anda melihat Kota Kupang saat ini, kalau kita ini sebenarnya belum pasnya untuk omong visi misi apa segala macam, tapi kalau misalnya hal yang paling mendasar yang selama 40-an tahun Bapak sudah tinggal di Kupang nih, yang perlu dibenahi yang menjadi prioritas utama itu menurut Bapak sendiri apa? Iya, kebutuhan di kota ini kan sebenarnya jalan, kemudian listrik, air, itu kebutuhan-kebutuhan utama. Tapi bagi saya yang paling besar sebenarnya kalau bisa bangun Kota Kupang ini mulai dari pinggir. Dari pinggir. Dalam pengamatan saya yang sejauh ini, walaupun dalam konteks mengamat saja, daerah-daerah pinggiran itu mungkin belum terlalu mendapat sentuhan. Jadi kalau di pusat
di tengah kota sudah cukup mendapat perhatian. Di periode berikut saya kira daerah-daerah pinggiran kota Kupang ini butuh perhatian yang lebih serius. Ya. Oke, baik Bapak. Terkait dengan pada akhirnya sudah mulai ada pembahasan yang cukup intens dan serius antara dari Partai Golkar melalui Pak Yonas dan juga bersama dengan Bapak ini. Kan banyak calon-calon potensial wali kota Kupang mungkin sedang mencari figur juga. Nah, apa sih yang Bapak lihat dari Pak Yonas sehingga Bapak juga pada akhirnya mempertimbangkan untuk suatu saat bisa berpasangan dengan beliau? Iya, saya pertimbangan sederhana saja ya. Saya kan ini orang baru, akademisi yang baru masuk di dunia politik dan kalau Tuhan berkehendak ya di dunia pemerintahan kota Kupang. Jadi kita butuh orang yang berpengalaman. Saya kira salah satu orang yang berpengalaman dan dalam hal birokrasi, Bapak. Ya, itu ada Pak Yonas. Pengalaman birokrasi, kemudian pengalaman sebagai wali kota, lalu sekarang pengalaman sebagai anggota DPR provinsi. Saya kira cukup komplit dan bisa membuat kota Kupang bisa lebih maju ke depan. Tentunya juga kan harus dibangun chemistry ya Pak ya, karena kita lihat dari pengalaman-pengalaman ini, rata-rata para pemimpin-pemimpin daerah ini baru berjalan mungkin 1 tahun, 2 tahun sudah mulai ada konflik internal di antara mereka. Nah ini kan otomatis berpengaruh pada program-program yang harusnya mereka jalankan bersama. Ya. Nah kalau menurut Bapak sendiri bagaimana ke depannya nanti? Saya kira itu mesti didiskusikan sejak awal ya, sejak awal. Bahkan sebelum sampai ke KPU ya, apa yang menjadi tugas wali kota, apa yang menjadi tugas wakil wali kota. Kemudian juga ada satu catatan yang paling penting ya kalau wali kota ya wali kota, kemudian kalau wakil ya wakil. Ada porsi wali kota, ada porsi wakil. Dan sampai kita yang posisinya wakil mau seperti wali kota, itu yang kadang-kadang bisa repot ya, bisa menimbulkan konflik. Yang penting sejak awal didiskusikan apa yang menjadi bidang tugas wakil wali kota. Ya sesuai ketentuan mungkin ada pengawasan, tapi mungkin ada porsi-porsi tertentu yang bisa diberikan oleh wali kota sejak awal kepemimpinan. Dan sekali lagi catatan yang paling penting, kita harus menyadari diri bahwa kita adalah, misalnya kita adalah wakil wali kota Kupang, bukan wali kota Kupang. Jangan sampai mau melebihi wali kota lagi, itu yang bisa repot. Kadang-kadang konflik di situ ya. Kita pertama harus menyadari diri kita posisinya di mana. Saya kira itu. Oke. Baik, terima kasih Bapak Aloh untuk waktunya sudah mau hadir di PodJams Channel ya. Oke. Baik guys, demikianlah perbincangan kami bersama dengan bakal calon Wakil Wali Kota Kupang Bapak Sukardan Aloysius SH.M. Hum atau yang akrabnya dipanggil dengan Bapak Aloh. Saya James Bore bersama Bapak Aloh pamit. Sampai jumpa.